Konflik yang akan kami bahas pada video kali ini adalah penolakan pembangunan Gereja Yasmin yang melanggar SARA. Apa yang terjadi dalam kejadian ini? Secara singkat, gereja yang sudah direncanakan untuk dibangun tidak jadi dilakukan karena Pemkot mengeluarkan keputusan Wali Kota Bogor untuk mencabut izin pembangunan gereja. Mengapa terjadi penolakan pembangunan gereja meski sudah dapat izin? Pencabutan izin diambil karena muncul penolakan berupa aksi unjuk rasa atau demo dari warga terkait adanya kasus pidana pemalsuan persetujuan warga. Kapan penolakan pembangunan gereja terjadi dan apa kronologinya? Konflik penolakan yang dilakukan terhadap pembangunan GKI Yasmin dimulai pada 19 Juli 2006 pada saat pemerintah Kota Bogor mengeluarkan IMB untuk pembangunan gereja tersebut. Namun, pada 11 Maret 2011, IMB itu ternyata dicabut oleh Wali Kota Bogor walaupun Mahkamah Agung sudah menyatakan bahwa izin tersebut sah. Selama 15 tahun dari tahun 2006, Jemaat GKI Yasmin tidak memiliki tempat ibadah tetap dan harus beribadah di trotoar atau di tempat-tempat umum. Contohnya seperti di depan Istana Negara. Hingga akhirnya pada 9 April 2023, GKI Yasmin pun diresmikan. Konflik ini terjadi selama jangka waktu yang panjang hingga akhirnya dapat terselesaikan. Di manakah persisnya kasus ini terjadi? Pada awalnya, gereja GKI Yasmin ini dibangun di kawasan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Namun, karena adanya penolakan dan konflik yang panjang, lokasi gereja tidak bisa digunakan oleh jemaat. Jemaat pun sempat beribadah di luar gereja dan bahkan di Jakarta. Setelah melakukan proses mediasi dan penyelesaian, pemerintah Kota Bogor akhirnya memberikan lahan baru di Kelurahan Cilendek Barat, yang juga berada di wilayah Kota Bogor. Pada akhirnya, GKI Yasmin pun berdiri di lokasi tersebut hingga sekarang. Siapa aja yang menolak dan siapa aja yang mendukung pembangunan gereja ini? Dalam pembangunan gereja ini, banyak sekali warga Taman Yasmin Bogor dan forum warga ormas lokal yang keberatan dengan keberadaan gereja di lingkungan mereka. Tetapi banyak juga masyarakat dan jemaat GKI Yasmin yang sangat mendukung atas pembangunan gereja ini, ditambah dengan dukungan dari lembaga negara seperti MA dan Komnas, serta Wali Kota Bogor Bima Arya yang menyetujui sehingga gereja jadi dibangun. Lalu bagaimana proses selesainya konflik ini? Kasus ini akhirnya dapat diselesaikan pada tahun 2021 hingga 2022 oleh Wali Kota Bima Arya. Setelah bertahun-tahun mencari jalan keluar, pada akhirnya tahun 2021, Pemkot Bogor menyediakan lahan baru untuk GKI Yasmin di lokasi berbeda, yaitu di Jalan KH Abdullah bin Nuh. GKI Yasmin juga menyetujui dan menerima solusi relokasi tersebut sebagai bentuk rekonsiliasi dan untuk menghentikan konflik. Gereja baru GKI Yasmin diresmikan pada tanggal 9 April 2023 dan menjadi simbol perdamaian dan penyelesaian konflik. Konflik ini tentunya memberikan dampak-dampak negatif, diantaranya adalah pelanggaran hak jemaat dalam beribadah yang tidak sesuai dengan UUD 1945 pasal yang ke-29, tidak adanya toleransi antar agama, serta membuktikan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menanggapi kasus ini. Maka dari itu, solusi yang dapat dilakukan adalah yang pertama, penegakan hukum secara tegas dan konsisten. Kedua, pemerintah pusat harus berperan aktif dalam menanggapi kasus ini, khususnya Kementerian Agama. Dan yang ketiga, pendidikan mengenai toleransi harus dikuatkan sejak dini. Dari konflik ini, kita belajar bahwa kita harus menghargai semua agama. Selain itu, kita juga harus tahu bahwa setiap orang memiliki hak untuk beribadah sesuai kepercayaannya. Toleransi adalah dasar dari persatuan bangsa, dan kita harus menerapkan nilai-nilai tersebut agar bisa mempertahankan negara yang tetap satu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.